Indonesia pada awal abad ke-20 terdiri dari berbagai kerajaan dan wilayah yang berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Sistem tanam paksa menyebabkan penderitaan dan kemiskinan bagi rakyat Indonesia. Eksploitasi sumber daya alam memperparah kondisi kehidupan masyarakat Indonesia. Kemunculan organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo menandai awal perjuangan kemerdekaan. Serikat Islam menjadi salah satu organisasi penting yang menyebarkan semangat nasionalisme. Indi Supartij turut berperan dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya persatuan untuk mencapai kemerdekaan. Soekarno, Hatta, Syahrir, dan Ki Hajar Dewantara adalah tokoh-tokoh penting dalam pergerakan nasional. Para tokoh ini menyampaikan gagasan kemerdekaan melalui tulisan dan pidato. Mereka juga berperan dalam mengorganisasi pergerakan nasional. Pada tahun 1942, pendudukan Jepang menggantikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Awalnya disambut baik. Pendudukan Jepang ternyata lebih kejam dan eksploitatif. Pendudukan Jepang memberikan pelatihan militer dan organisasi kepada pemuda Indonesia. Ketika Jepang mulai melemah dalam Perang Dunia II, tokoh-tokoh nasional Indonesia mulai mempersiapkan kemerdekaan. BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI bertugas merumuskan dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Proklamasi ini menandai lahirnya negara Indonesia yang merdeka. Proklamasi kemerdekaan menandai lahirnya negara Indonesia yang berdaulat. Setelah proklamasi, rakyat Indonesia menyambut kemerdekaan dengan sukacita. Bendera merah putih dikibarkan di seluruh pelosok tanah air. Lagu Indonesia Raya dinyanyikan dengan semangat. Belanda kembali ke Indonesia dengan membonceng sekutu dengan tujuan menjajah kembali. Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945 menjadi simbol perlawanan rakyat Indonesia. Pertempuran ini menandai tekad bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dari penjajah. Selain perjuangan bersenjata, Indonesia melakukan perjuangan diplomasi untuk meraih pengakuan kemerdekaan. Perundingan Linggarjati, Renville, dan Romeroyen adalah upaya mencapai kesepakatan dengan Belanda. Diplomasi menjadi instrumen penting bagi Indonesia untuk mendapatkan dukungan internasional. Belanda melancarkan agresi militer sebanyak 2 kali untuk merebut kembali Indonesia. Agresi militer ini menyebabkan banyak korban jiwa dan kerusakan material. Agresi militer Belanda memperkuat semangat perlawanan rakyat Indonesia. PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda. PBB mengirimkan Komisi 3 Negara, KTN, untuk mengawasi gencatan senjata. KTN memfasilitasi perundingan antara Indonesia dan Belanda. Konferensi Meja Bundar, KMB, diadakan di Den Haag pada tahun 1949. Tujuan utama KMB adalah untuk menyelesaikan masalah kedaulatan Indonesia. KMB menghasilkan kesepakatan bahwa Belanda akan mengakui kedaulatan Indonesia secara penuh. Pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia. Pengakuan ini menandai berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia. Pengakuan kedaulatan menandai awal dari era baru bagi bangsa Indonesia. Setelah pengakuan kedaulatan, Indonesia menghadapi tantangan dalam membangun negara. Sistem pemerintahan, ekonomi, dan sosial perlu ditata ulang untuk mencapai cita-cita kemerdekaan. Penataan ulang sistem ini bertujuan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Dinamika politik pada masa transisi ditandai dengan persaingan antar partai politik. Konflik ideologi mewarnai dinamika politik selama masa transisi. Sistem demokrasi liberal mengalami kendala dan digantikan oleh sistem demokrasi terpimpin. Kemerdekaan Indonesia adalah hasil dari perjuangan panjang dan pengorbanan besar seluruh rakyat Indonesia. Kemerdekaan ini harus dijaga dan diisi dengan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan berkelanjutan adalah kunci untuk menjaga kemerdekaan dan mencapai keadilan serta kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.